Halo, perkenalkan kami dari STEMIK Jayakarta, kelompok proyek sistem informasi. Kami akan menjelaskan UML dari proyek yang kami buat, yaitu aplikasi gudang alat kesehatan. UML terdiri dari use case diagram, sequence diagram, class diagram, activity diagram. Baik, langsung saja kami akan masuk ke use case diagram. Dari use case diagram di atas, bagian gudang menginput data barang dan mengedit data barang ke sistem, dan kepala gudang dapat login untuk melihat laporan. Kemudian pemilik pun dapat login dan melihat laporan data barang, dan di luar sistem pemilik dapat memesan barang. Ya, baik. Terima kasih Bapak Wisnu. Saya di sini akan menjelaskan sequence diagram. Sequence diagram di sini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan atau interaksi antara objek satu proses ke proses yang lainnya sesuai dengan urutan yang dilalui objek terkait. Sequence diagram berikut ini akan mewakili bagaimana interaksi dan sistem dapat terbangun. Adapun sequence diagram untuk aplikasi data barang sebagai berikut. Yang pertama di sini ada sequence login. Di sini pemilik gudang atau kepala gudang dapat mengisi username dan password, lalu dapat dikontrol login dan sistem memvalidasi login. Jika username dan password benar, sistem dapat menampilkan menu utama, dan menu utama akan muncul dapat dilihat oleh kepala gudang atau pemilik gudang. Jika validasi login ini gagal, maka si kepala gudang di akan mengulang username dan passwordnya kembali. Kemudian selanjutnya di sini ada sequence input data barang. Input data barang di sini bagian gudang mengisi data barang data barang, lalu muncul form input data, kemudian memasukkan data barang, kemudian sistem dapat menyimpan data simpan, kemudian data barang tersimpan akan berhasil oleh yang diproses oleh bagian gudang. Kemudian di sini ada sequence laporan. Sequence laporan di sini kepala gudang atau pemilik gudang memilih menu laporan, kemudian sistem memproses permintaan, lalu menampilkan pilihan menu laporan, dan si pemilik gudang atau kepala gudang ini memilih jenis laporan. Kemudian nanti kepala gudang akan memilih menu laporan selanjutnya di sini, menampilkan sistemnya. Kemudian di sini ada sequence edit data barang. Di sini kepala gudang atau bagian gudang memasukkan kode barang, lalu form input data, ada memasukkan kode barang di sini, terus kemudian sistem mencari kode barang. Jika tidak ditemukan, pesan data barang tidak ditemukan akan dimunculkan oleh sistem dan dibaca oleh bagian gudang. Jika kode barang ditemukan, maka data ditemukan, kemudian nama barang ditampilkan untuk diubah oleh bagian gudang. Kemudian di sini ada ubah data barang, terus kemudian data barang dapat diubah di sistem. Data barang diubah, kemudian data barang berhasil diubah oleh si pengguna aplikasi gudang tersebut. Kemudian di sini ada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya silakan.
Ya, saya akan membaca pada kelas diagram. Adapun tampilan menu pada perancangan aplikasi gudang sebagai berikut. Tampilan login yang terdiri dari logo, image, name, itu label, username, itu text box, password, itu text box, login button, batal button. Dan menu, ada juga menu utama, input data, menu lihat, dan menu cek. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran fungsionalitas dari sistem. Pada tahap pemodelan bisnis, diagram aktivitas dapat digunakan untuk menunjukkan aliran kerja bisnis workflow, dapat juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian flow of event. Dan diagram aktivitas ini lebih memfokuskan daripada eksekusi dan alur sistem pada bagaimana sistem itu terkait. Adapun activity diagram untuk aplikasi data barang adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel activity login, ada user, system, database. Gambar di atas menggambarkan alur untuk sebuah user dapat login ke sistem dengan langkah yang pertama, user memasukkan username dan password terlebih dahulu, kemudian sistem memintanya untuk username password akan divalidasi apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua ada activity input data barang. Itu ada bagian gudang, sistem, database. Input data barang di atas menggambarkan alur untuk sebuah user dapat menginput data barang ke sistem. Dengan langkah pertama, user memilih menu input data barang, kemudian sistem memintanya untuk mengeksekusi, kemudian di sistem menampilkan form input data barang dan user menginputkan data barang, kemudian sistem menyimpan data barang. Jika oke, data barang tersimpan, jika tidak, mengulang menginput data barang. Oke, selanjutnya ada activity edit data barang. Berikut ini ada diagram activity edit data barang. Nah, dari aktivitas edit data barang di atas menggambarkan alur untuk sebuah user dapat mengedit data barang ke sistem. Dengan langkah yang pertama, user memilih menu input data barang, kemudian sistem memintanya dan dieksekusi, kemudian sistem menampilkan form input data barang. Dan user mencari data barang, kemudian sistem meminta jika data tidak ditemukan, sistem menampilkan form input data barang. Dan jika data barang ditemukan, sistem menampilkan data barang. Lalu user mengubah data barang, kemudian sistem meminta mengubah data barang. Jika batal, sistem menampilkan form input data barang. Jika iya, data barang diubah. Ada activity hapus data barang. Berikut ini ada diagram activity hapus data barang. Nah, dari aktivitas hapus data barang di atas menggambarkan alur untuk sebuah user dapat menghapus data barang ke sistem. Dengan langkah yang pertama, user memilih menu input data barang, kemudian sistem memintanya dan dieksekusi, kemudian sistem menampilkan form input data barang dan user pilih data barang, kemudian sistem hapus data barang jika oke data barang terhapus, dan jika tidak mengulang pilih data barang. Selanjutnya ini dari Ayu aja. Yang activity data, cari data barang. Oke, selanjutnya kita membahas tentang activity cari data barang. Di bawah ini ada diagram tentang activity cari data barang. Dari aktivitas cari data barang di atas menggambarkan alur untuk sebuah user dapat mencari data barang ke sistem. Dengan langkah yang pertama, user memilih menu cari data barang, kemudian sistem memintanya dan dieksekusi. Kemudian, sistem menampilkan form data barang
dan user cari data barang. Kemudian, sistem meminta jika data tidak ditemukan kembali pada from data barang. Jika data ditemukan, sistem menampilkan data barang. Nah, udah no. Penutupan dan no. Baik, sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.